12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Pagi Bu. Pagi. Sebelumnya saya mohon izin Bu, saya Kenza Melani, mahasiswa semester 1 yang sedang melakukan proyek UAS Pancasila dan LSD. Kebetulan kita kan udah konseling ya ke Ibu, mau wawancara Ibu. Nah, sebelumnya aku pengen tanya dulu, menurut Ibu itu kasus tren kesehatan mental mahasiswa khususnya di UNU Jogja ini 2-3 tahun terakhir ini seperti apa? Baik, karena peer counselor itu sendiri ada di akhir tahun 2023, jadi belum ada sekitar 3 tahunan baru. Kalau misalkan aktifnya tuh masih 1 tahunan lebih gitu. Tapi untuk kesehatan mental yang sering dialami mahasiswa itu sendiri itu ada kecemasan berlebihan. Jadi itu karena mahasiswa itu takut ada perasaan tidak berguna, takut gagal, terus takut tentang masa depan, overthinking juga gitu kan. Jadi itu menimbulkan kecemasan yang sangat berlebihan. Yang kedua tuh juga ada depresi fungsional gitu. Jadi mereka tuh kan karena masih kuliah, masih harus merasa ada kewajiban hadir di kampus dan ada terkadang ya itu ada menjalani rutinitas yang begitu padatnya, mereka tuh kehilangan makna gitu dari kesehariannya. Jadi kesehatan mental yang paling umum itu, masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi itu sebenarnya kecemasan Bu ya? Iya, kecemasan. Biasanya kalau misalkan mahasiswa itu menurut pandangan saya itu kenapa ya Bu ya enggan mencari bantuan profesional khususnya untuk di kampus gitu? Alasannya apa gitu? Jujur ya, karena kalau dari realita yang ada, mahasiswa yang datang ke kami itu karena mereka masih punya stigma bahwa kalau kita minta bantuan profesional itu sama dengan lemah. Atau bisa jadi kalau misalkan kita datang ke orang-orang profesional itu selalu dianggap mungkin stres atau gila gitu ya, dan itu mungkin mengganggu pikiran mereka gitu. Dan bisa jadi karena faktor ekonomi juga. Kalau misalnya kita minta bantuan profesional itu kan kita harus bayar kan. Mungkin kalau sekarang memang sudah ada layanan yang cukup terjangkau, tapi untuk mahasiswa yang merantau yang mana finansialnya cukup dipaskan gitu, jadi itu masih jadi beban untuk mereka. Begitu. Apa sih Bu saran konkret atau saran yang benar-benar real untuk kayak meningkatkan kesadaran kesehatan mental ini? Kan banyak ya Bu ya orang tuh yang mereka sadar itu masalah kesehatan mental tapi mereka mengabaikan gitu aja Bu. Sudah contohnya hal kecil seperti kecemasan, padahal itu kan sesuatu hal kecil yang bisa menjadi besar ya Bu ya di masa depan. Kalau dari aku sendiri itu kita harus mengganti dulu narasi kesehatan mental menjadi bertahan hidup, karena itu lebih lebih realistis untuk mereka gitu. Kalau misalkan kita selalu menggadang-gadang kesehatan mental itu terlalu jauh dengan stigma mereka gitu. Tapi kalau untuk bertahan hidup yang mana kecemasan itu bisa menjadi penghambat mereka untuk bertahan hidup, nah itu nanti baru sesuai dengan mereka gitu. Kayak kalau kamu lelah, kalau kamu ingin menyerah, kamu tidak sendirian gitu. Dan kita sebenarnya gini aja, kalau misalkan langkah konkretnya itu kita menormalisasikan bantuan ringan gitu, bukan hanya terapi kayak semisal konseling singkat antar teman. Itulah adanya peer counselor, karena peer counselor itu sendiri kan dari teman-teman mahasiswa yang mana kita keseharian itu bersama mahasiswa supaya kita bisa memberikan bantuan-bantuan ringan gitu, support yang terlatih gitu. Untuk Ibu sendiri apa Bu pesan untuk mahasiswa UNU Jogja ya Bu ya terkait kesehatan mental? Kalau dari saya sendiri, untuk mahasiswa UNU Jogja jangan takut untuk datang kepada teman-teman untuk meminta layanan, entah itu teman-teman berkonselor atau teman-teman yang atau orang-orang profesional yang bekerja di kesehatan mental. Karena begini, kesehatan mental itu sesuatu hal yang harus dijaga, karena kalau misalkan mental kita tidak sehat itu juga akan berdampak pada fisik. Karena dari beberapa kasus yang sudah kami tangani, akhirnya karena dia mengabaikan tentang kesehatan mental, dia sering dirawat inap di rumah sakit. Untuk itu jangan mengabaikan kesehatan mental. Dan langkah pentingnya juga, kesehatan mental itu bukan berarti saat sakit kita harus datang berobat, tapi gini, kita boleh terapi diri kita setiap hari, kayak misalkan meditasi, nulis jurnal, dan atau melakukan hobi. Itu bisa dijadikan sarana untuk menjaga kesehatan mental gitu. Itu terima kasih ya Bu, semoga dengan ini nanti banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih memendam perasaan kecemasannya, contohnya itu berani untuk konseling. Ternyata konseling itu tidak semenakutkan itu, tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, terima kasih Bu. Sama.
Apakah Anda familiar dengan istilah kesehatan mental? Ya pernah sih familiar. Sangat familiar ya. Apalagi kan kebetulan prodi kita kan sama farmasi. Nah itu juga mempelajari apa sih itu kesehatan mental. Kalau tentang kesehatan mental ini kayaknya benar-benar familiar banget ya. Apalagi kita ini kan termasuk fakultas kesehatan ya. Apalagi kan prodinya farmasi pasti kan harus belajar tentang itu. Pernahkah Anda atau teman Anda mengalami gangguan kesehatan mental? Pribadi pernah. Coba boleh ceritain nggak Kak, itu gimana? Biasanya tuh kalau depresi sih, lebih ke depresi itu biasanya kalau misalkan tugas tuh lagi banyak banget, itu hektik, itu biasanya udah depresi bisa. Kalau aku pribadi itu pernah, dan aku juga sering tuh lihat teman-teman banyak yang pernah mengalami, apalagi kan terutama itu tuh masalah akademik, karena kan banyak tugas, banyak labrak gitu ya. Itu dia biasanya. Kalau aku sendiri sih pasti banget ya. Apalagi kan kita ini ya udah di, apalagi kalau buat saya sendiri kan udah di semester 5 gitu. Dan dimana tugas numpuk, deadline, belum lagi praktikum atau aduh banyak banget pokoknya. Kemana Anda mencari bantuan saat mengalami masalah mental? Iya, biasanya cerita ke orang terdekat, kayak misalkan dari sahabat dulu. Misalkan dari sahabat itu kurang bisa ngasih solusi, biasanya kalau orang tua, misalkan masih, kadang kan kalau cerita ke orang tua agak takut ya, takutnya gitu gini. Biasanya aku itu konsultasi ke psikolog pakai itu. Kalau aku tuh biasanya cerita ke orang-orang yang percaya, kadang tuh ke teman aku. Cuma kalau aku ngerasanya kayak temanku ini juga kayaknya tuh lagi ada tekanan, itu pasti aku cerita ke orang tua. Karena dari kecil juga aku selalu diajarin kalau misalkan ada apa-apa itu cerita. Ini tuh meluapkan emosi itu dengan cerita sih. Nah biasanya sih kalau dari kecil kan emang udah diajarin ya kalau ada masalah apa-apa itu ya selalu ngomongin sama orang tua gitu kan. Maksudnya ya berbagi aja gitu, orang tua kan pasti paham juga ya anaknya udah capek. Apa hambatan terbesar dalam membicarakan kesehatan mental? Ya itu biasanya ada rasa takut buat terbuka yang sejujur-jujurnya itu kayak susah karena kita takut dijudge, iya, takut dipojokkan, iya, takut dipojokkan. Sejauh ini belum ada ya. Cuma kadang tuh kalau cerita ke teman itu tuh takut dianggap lemah dan takut dijudge kayak apa sih gitu aja lebih gitu. Kita cerita ke orang lain gitu, misalnya ke temen nih, takutnya tuh dilihat, ini kok orang banget sih kayak gitu doang, masa gak bisa ada kayak gitu. Kegiatan apa yang membantu menjaga kesehatan mental Anda? Kalau aku pribadi lebih ke ngelakuin hobi sama me time aja sih kayak. Kalau aku sih biasanya ngelakuin hobi aku, kayak aku kan suka banget baca novel ya. Nah jadi tuh kalau aku udah ngerasa capek, udah ngerasa banyak tekanan, aku tuh pasti ninggalin hal-hal yang bikin aku ngerasa tertekan itu, terus aku baca novel gitu. Punya me time dengan cara baca novel itu. Butuh banget istirahat, biasanya tidur, entah ya kayak mungkin sejam 2 jam, mungkin habis itu olahraga, karena aku juga orangnya kan aktif di olahraga, jadi kayak udah voli atau sekitar kayak jogging doang. Pesan untuk semua mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental. Ya harus dijaga banget sih, maksudnya kayak misalkan kayak aku kan biasanya stres itu kalau misalkan tugas banyak itu tuh harus bisa mulai ngatur waktu buat nyelesain tugas, sama jangan terlalu diforsir gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang belajar kayak aku aja dulu ya sampai jam 2 pagi gitu ya, kurang tidur itu ngaruh banget ke depresi. Itu mending dikurang-kurang aja, maksudnya pola tidur juga misalnya ngaruh ke depresi. Jaga kesehatan mental kalian, karena apapun itu tuh kayak sepenting apapun tugas-tugas kalian, sepenting ya, itu tuh kesehatan mental kalian tuh lebih penting. Kak, setinggi apapun nilai kalian, cuma kalau kesehatan mental kalian itu lagi gak baik-baik aja ya percuma itu. Kalau menurut malah lagi capek banget udah, gak usah terlalu pikirin yang kayak aduh kayaknya aku gak bisa, jangan pikirin yang kedepannya tuh bakal kayaknya aku gak bisa deh ngelakuin itu kan. Jadi kayak ya udah jalanin aja apa yang sekarang lagi dijalanin, terus percaya kalau kalian tuh bisa. Untuk kalian para mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, jangan pernah takut untuk datang ke layanan konseling. Kesehatan mental adalah hal penting yang harus dijaga. Kalau mental kita tidak sehat, akan berdampak pada fisik kita dan juga akademik kita. Ingat bahwa pesannya kita tidak sendirian. Di sini kami teman-teman dan juga peer counselor Uni Yogyakarta bersama kalian.